Shalom saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Kiranya saudara sekalian semua ada di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membahas kitab Esra pasal pertama ayat 1 sampai 11. Perikop ini diberi judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Silakan saudara baca bagian ini, kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Baca dimanapun saudara berada pada saat ini. Saudara, di sini diceritakan bahwa Kores, raja negeri Persia, digerakkan oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa pilihan Tuhan di dalam perjanjian lama yang sedang berada di dalam pembuangan Babel untuk kembali ke negeri mereka. Kores mengeluarkan perintah agar setiap orang dimanapun berada untuk memberikan dukungan bagi orang-orang pilihan Tuhan untuk kembali ke negeri mereka. Lalu orang-orang pilihan ini pulang ke negeri mereka setelah mereka sekian lama berada di dalam pembuangan Babelonia. Saudara sekalian, ada dua hal yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini, berbicara tentang Esra 1 ayat 1 sampai 11. 1. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Umat Tuhan di dalam perjanjian lama dibuang oleh Tuhan ke dalam pembuangan di Babelonia karena mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Tuhan mengutus para nabi untuk menasehati, untuk menegur, untuk memperingati agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat, teguran, peringatan dari Tuhan. Dan ketika mereka dipimpin oleh raja yang benar dan takut akan Tuhan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika mereka dipimpin oleh raja yang hidupnya jahat dan melakukan kejahatan, Tuhan menghukum mereka. Dan Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menegur, memperingati mereka agar mereka bertobat kepada Tuhan. Salah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan dan memperingati bangsa pilihan Tuhan itu dengan keras adalah Nabi Yeremia. Tetapi Raja Yehuda bernama Yoyakim dan Zedekia menolak peringatan, teguran daripada Nabi Yeremia. Mereka bukannya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Yeremia karena mereka sudah ditegur, diingatkan supaya mereka bertobat, tetapi mereka malah berusaha untuk membunuh Nabi Yeremia. Saudara bisa membaca kitab Yeremia. Di sana ada kisah-kisah yang menarik, yang menggetarkan setiap kita yang membacanya. Yeremia memperingatkan mereka dengan berkata, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Di dalam Yeremia pasal 25 ayat 11. Dan kemudian Yeremia berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku, yaitu Tuhan, memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia pasal 29 ayat 10. Nah saudara, setelah mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babelonia, pembuangan selama satu masa yang panjang, akhirnya di dalam kitab Esra, Tuhan menepati janjinya. Tuhan mengembalikan mereka ke negeri mereka sendiri. Tuhan kita, saudara, adalah Tuhan yang mengingat apa yang Dia janjikan. 70 tahun, waktu yang tidak singkat.
70 tahun itu adalah waktu yang sangat lama bagi kita sebagai seorang manusia. Di 70 tahun banyak orang akan mengelupakan hal-hal yang sudah berlangsung selama 70 tahun. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Sekalipun sudah berusia 70 tahun lamanya janji itu diucapkan oleh Nabi Yeremia. Saudara-saudara, berbeda sekali dengan kita. Tuhan mengatakan sesuatu dan Tuhan menepati janjinya. Berbeda dengan kita, saudara sekalian. Kita ini banyak janji. Dan karena kita banyak janji, kita seringkali lupa atau pura-pura lupa dengan janji kita. Kita berjanji dengan seseorang dan kita melupakannya. Bahkan kita sering kali melupakan apa yang sudah kita janjikan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, apalagi beberapa tahun yang lalu. Kita lupa dan kita begitu mudah melupakan apa yang kita janjikan. Kecuali kita ingat kalau orang berutang pada kita, kita jarang lupa. Nah, saudara sekalian, kita seringkali begitu mudah melupakan apa yang kita janjikan, atau kita pura-pura lupa dengan apa yang kita janjikan. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan berkata, 70 tahun aku akan membuang engkau melalui Nabi Yeremia. Tapi setelah genap 70 tahun, setelah masa itu, Tuhan akan mengembalikan mereka di tempat itu. Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan berjanji 70 tahun dan Tuhan menggenapkannya setelah waktunya tiba. Saudara, kita seringkali lupa dengan apa yang kita janjikan. Bahkan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya dapat ini, kalau saya dapat ini, dapat itu, saya akan begini, saya akan begitu. Tapi setelah kita mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita, mendapatkan itu, mendapatkan ini, kita jadi lupa atau kita pura-pura lupa. Dan kita hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal saudara, janji itu adalah utang. Namanya utang itu harus dibayar. Karena itu saudara sekalian, kita perlu menintrospeksi diri kita sebagai seorang yang mengaku diri kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu terus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita adalah orang yang suka berjanji dan kita tidak menepati janji kita? Karena kalau kita banyak berjanji tapi tidak menepati janji, itu namanya akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Jika kita tidak bisa memenuhi, jangan kita banyak membuat janji, apalagi janji kepada Tuhan, dan kita tidak bisa memenuhinya. Saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan mengembalikan bangsa pilihannya ke negerinya. Dan setelah masanya tiba, Tuhan mengembalikan mereka sesuai dengan janji Tuhan. Saudara, Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia akan memberkati kita jikalau kita hidup dengan benar, jikalau kita hidup bersandar kepada Tuhan, jikalau kita hidup sesuai dengan kebenarannya, maka kita akan diberkati olehnya. Itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan selalu Tuhan tepati. Itu yang pertama saudara, dari Esra 1 ayat 1 sampai 11. Kita belajar poin pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Dan yang kedua saudara, jikalau Tuhan sudah berjanji, jikalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Saya ulangi, jikalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara, Tuhan memakai Kores, Raja Persia, untuk mengizinkan umat Allah di dalam perjanjian lama untuk kembali ke negeri mereka setelah 70 tahun berada di dalam pembuangan di Babelonia. Dan Kores ini adalah Raja Persia. Dia bukan orang pilihan,
termasuk dia bukan orang dalam pilihan Tuhan, dalam arti dia bukan umat perjanjian lama sebagaimana yang kita tahu, tetapi dia adalah penguasa pada waktu itu, penguasa atas segala kerajaan di bumi. Di ayat 2, dia memiliki kekuasaan yang besar dan dia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengizinkan, memerintahkan supaya umat Allah di dalam perjanjian lama untuk kembali ke negeri mereka. Selain mengeluarkan perintah yang mengizinkan umat Tuhan untuk kembali ke negeri mereka, Raja Kores pun memerintahkan bahwa setiap orang harus mendukung perjalanan pulang orang-orang pilihan Tuhan. Di ayat 4 berkata, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Haleluya. Tuhan luar biasa. Setelah melewati masa-masa yang tidak mudah di dalam pembuangan, mereka diizinkan pulang. Bahkan mereka bukan hanya diizinkan saja, malah Raja Persia berkata semua orang harus mensupport orang-orang pilihan ini untuk kembali ke negeri mereka. Saudara, bukankah ini sesuatu yang ajaib? Bukankah ini sesuatu yang termasuk sebagai mujizat? Bahwa seorang Raja Persia bisa melakukan sesuatu yang demikian luar biasa bagi umat pilihan dalam perjanjian lama. Itu kenapa? Karena Tuhan sudah bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk memberkati umat pilihannya. Itulah yang terjadi pada Raja Kores. Tuhan memakainya, Tuhan menggerakkan hatinya, kemudian dia mengizinkan orang-orang pilihan Tuhan untuk pulang ke negerinya. Saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita perkuat keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Janjinya selalu bisa kita pegang, janjinya bisa selalu kita percaya, karena dia berjanji dan dia pasti akan mengendapinya. Bukankah Tuhan berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya? Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat ke-20 yang berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah kita yang meninggalkan dia. Kita yang menjauh dari dia. Kita yang melupakan dia. Dan dia tidak pernah melupakan kita. Saudara, jika kita ingin memperoleh kekuatan, diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita, maka datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.